Alhamdulillah, selamat malam para pemirsa. Setelah menyelesaikan video yang pertama dengan judul Bukan Bangsa Manusia, Guru membuat video lagi, semoga menjadi pemahaman sekaligus juga pengertian juga pengetahuan yang baru. Pada video ini Guru memberi judul Yang Maha Kuasa. Inilah yang kadang jadi problem dalam kehidupan, terutama di negara kita Republik Indonesia ini. Para murid, para santri, karena memahami sesuatu bahasa, kalau tidak tepat atau kurang tepat, terjadilah kerancuan dari perilaku manusia itu sendiri. Ya, sesuai dengan judul video ini, Yang Maha Kuasa, itu bahasa Indonesia di era sekarang. Basa Jawa atau bahasa Jawanya Kang Maha Kuwaos. Nah, ini. Coba para pemirsa, para murid, coba menurut Anda semua dimanapun kalian berada. Menurut Anda yang disebut Yang Maha Kuasa itu apa? Siapa? Bagaimana? Kuasanya bagaimana? Coba ilustrasikan masing-masing. Yang Maha Kuasa itu bagaimana? Di mana? Terus kuasanya bagaimana? Dan dia bisanya bisa apa? Coba. Karena ini rancu di negara kalian, di negara kita ini. Kalau pemahaman ini tidak paham, disitulah terjadinya perilaku manusia yang simpang siur, melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, melakukan sesuatu yang sia-sia diatasnamakan Tuhan atau diatasnamakan Yang Maha Kuasa. Nah, disitulah tempat penipuan-penipuan berkedok agama dan penipuan-penipuan berkedok atas nama Tuhan. Karena tidak pahamnya sesuatu yang dimaksud. Coba terangkan menurut Anda masing-masing. Yang Maha Kuasa itu apa? Atau siapa? Di mana? Dan Yang Maha Kuasa, dia kuasanya apa? Coba. Ya, koplak kan? Coba, stres. Tapi kalau ngomong koyok-koyok paling tahu ya. Udah, kamu jangan begitu, nanti dihukum sama Yang Maha Kuasa. Kita harus ibadah, kita tunduk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ditanya sekarang, Yang Maha Kuasa itu yang bagaimana, di mana, kuasanya bisa apa? Koplak atau stres. Nah, itulah para murid, para santri. Kalau dari bahasa ini sudah rancu, bahasa ini sudah salah kaprah, dan bahasa sudah mengembang. Kecerdasan manusia, intelektual manusia, pendengaran itu tidak mampu mendeteksi apa yang dimaksud karena bahasa ini berubah. Coba ini ya dipahamkan sedikit tentang bahasa. Maka pentingnya bahasa, kalau bahasa sudah rusak atau bahasa berubah atau digubah, tidaklah ketemu sesuatu yang dimaksud. Ada peribahasa di Jawa ya. Kayugung susune angin. Pernah dengar enggak? Golek ono susune angin, golek ono susuane angin. Carilah pusatnya angin. Lah kalau dirubah begitu sulit. Golek ono kayugung, loh. Kayugung susune angin. Nah, karena di dalam pemahaman bahasa Jawa ya, kalau kayu ini kalian ilustrasikan dengan memahami kayu seperti hasil dari tanaman, tidak ketemu. Padahal yang dimaksud kayu diterangkan di bahasa yang lain itu maknanya kajeng. Nah, terus gimana? Nah, itulah para murid, para santri. Kajeng itu mempunyai dua makna. Satu bisa berupa benda, satu berupa sifat keinginan manusia. Nah, keinginan manusia ini makanya disebut kajeng.
keinginan yang menggebu-gebu, keinginan yang sangat besar yang tidak masuk akal. Lah itulah yang disebut nanti tempatnya susune angin. Maka manusia itu nanti terpelosok dari harapannya, dari ilusi yang dihayalkan. Lah satu contoh dari pemahaman bahasa yang sekecil ini tidak paham, sama dengan yang maha kuasa. Lah itu repot. Saya coba masih bisa enggak? Yang maha kuasa itu apa? Ayo coba. Apa guru ya? Ya terserah kalian. Lantas gimana guru? Ya coba nanti dikupas oleh guru. Ini para murid, para santri, semoga betul-betul video guru, pemahaman apa yang dibagi guru melalui video sampai kapanpun membawa manfaat kepada bangsa manusia, khususnya yang menginginkan suatu kebenaran ya. Pentingnya bahasa dulu ya, bahasa. Sebelum saya terangkan tentang yang dimaksud yang maha kuasa ya, diajarkan dulu oleh guru tentang bahasa, terutama kalian yang dari Jawa. Coba kalian bagi orang Jawa mengucapkan berapa kali, mendengar bahasa itu atau kata itu berapa kali. Satu contoh, wedok. Apa? Jangan dirubah wanita, nanti nggak ketemu. Wedok. Apa sih kok disebut wedok? Putri. Apa sih kok disebut putri? Nah, saya coba para murid, para santri juga para pemirsa. Apa yang dimaksud wedok, putri, wadon? Nah, coba. Nah, hal-hal seperti ini sudah tidak diajarkan dan tidak mengerti, terus lantas digubah dengan bahasa yang baru. Kalian mencari sesuatu yang kalian maksud sehingga tidak ketemu. Nah, disitulah terjadinya permusuhan, terjadinya salah persepsi. Wah, sudah. Nah, itulah yang menjadi carut-marutnya bangsa negara kita ini. Lantas gimana, Guru, kalau sudah begini? Ya, terserah negaramu. Mau hancur ya semoga cepat hancur. Oh, negara sudah gila, pemimpinnya sudah buta. Coba diajarin. Maka pentingnya kalian para murid, para santri, khususnya kalian yang Jawa. Maka ada bahasa negara atau bahasa suku dari Jawa. Bahasa kita itu sangat tinggi. Negara lain tidak punya. Satu contoh tentang menerangkan Kirata Basa. Kirata Basa adalah sesuatu kosakata yang menerangkan apa yang dimaksud. Satu contoh tadi wedok. Wedok maksudnya awet nek ndodok. Nah, itu loh. Lah ndodok jangan ditafsirin duduk loh, salah. Nek wong Jawa kudu ngerti ndodok iku piye. Nah, itu loh, paham ya? Wedok awet nek ndodok. Maksudnya gimana toh, Guru? Yang dimaksud wong wedok ya, wong wedok awet nek ndodok. Maksudnya kalau kencing nek pipis itu yang lama gitu loh. Makanya setiap makhluk wanita, kodrat seorang wanita, itu kalau kencing, itu harus ndodok ya. Bahasa sekarang itu jongkok. Ayo kalau ndak percaya, lawan kodrat kalau bisa. Suruh berdiri. Coba kalian para pemirsa, para murid, kalian yang wanita, coba kencing sambil berdiri coba. Lah ndak seperti laki-laki, nanti kan turun. Nah, itulah para murid, para santri, semoga kalian sedikit ngerti tentang bahasa-bahasa yang diajarkan para moyangmu. Sangatlah sulit menciptakan bahasa itu. Coba kemarin sudah diajarin guru menciptakan bahasa, begitu sulitnya. Ya, wedok apa tadi? Awet nek ndodok, maksudnya kalau kencing yang agak lama, maksudnya itu sampai bersih. Jangan sampai baru ndodok dibuka langsung ditutup. Nanti basah kuyup ya. Wedok awet sing ndodok. Terus wadon. Nah, ini coba. Apa sih wadon? Nah, wadon itu ya wedok. Wadon ya tidak pria lah. Bukan. Maka dari bahasa itu menerang wadon ya, wadon. Wad iku liwatan. Liwatan itu jalan. Don itu pangidon.
pangidon itu ludahan. Maka assalamualaikum, kelamin seorang wanita itu tempat ludahannya laki-laki yang dimaksud sperma, diludahi bahasanya. Makanya disebut wadonan, liwatane pangidon. Nah, di situ diproses bibitnya assalamualaikum, bibit manusia. Lah coba kalian berapa tahun di Jawa sering anak wadon, anak putri, ya enggak ngerti, cuman ngomong. Menurut psikiater sudah diterangkan manusia bicara tidak ngerti apa yang dimaksud, itu hukumnya gila. Sekarang di Indonesia yang gila berapa? Nah, coba itu. Lah kalau semua gila terus jadi pemimpin kalian, jadi relasi Anda. Anda sendiri yang mendengarkan video ini juga gila, lantas gimana? Coba ada dua bahasa, tadi apa? Wedok, awet nek dodok, wadon, liwatane pangidon. Wes, ada lagi. Perempuan. Coba apa sih perempuan? Apa para murid, para santri? Perempuan, perem itu maknanya isi. Isi. Kalau di tanah itu namanya berem. Berem itu gundukan. Kalau perem maknanya isi. Lah, puan itu dari bahasa Pau ya. Bahasa Pau ya. Pau itu bahasa Kawi sangat lama, masuk di okulasi, diambil menjadi bahasa Chinese dari leluhur kita yang dari Kediri ke Chinese menjadi Puo, Pau. Itu maksudnya wanita. Nah, kalau perem tadi itu gundukan, puan ya coba. Apa sih puan? Kalau kamu ditanya guru, saya beri pertanyaan enggak ngerti ya. Puan itu apa? Kalau dipuh ngerti mestinya. Dipuh itu diperas itu loh. Diperas. Maka dulu orang Jawa kita kalau nyebut sapi perah itu sapi puan. Bukan sapi perempuan ya, sapi puan dipuh, diperas. Nah, makanya disebut perempuan karena punya dua isi, ada gundukannya, ada isinya, itu dipuh. Makanya kalau belum besar tidak disebut perempuan. Kalau cemet itu tidak perempuan, itu namanya banci. Udah para pemirsa, para murid paham ya. Oh, perempuan itu begitu guru. Iya. Apa tadi? Makanya kalau yang cari itu yang besar, itu disebut perempuan ya. Kalau cemet bencong. Dah. Wanita muda ya, wanita dari bahasa Jawa dari wanita. Karakter seorang wanita atau wanita itu wanita bahasa Indonesia dari bahasa Jawa itu wanita. Wani ditoto maksudnya seorang wanita kalau sudah terutama bersuami itu wani ditoto maksudnya tawadhu manut sama suaminya. Seburuk apapun, sebodoh apapun suamimu karena itulah pilihanmu dan itulah kodratmu. Sehingga disebutlah diberilah ajaran kita bahwa seorang suami adalah makmum, imamnya laki-laki. Maka disebut wanita, wani ditoto. Nah, itulah yang disebut wanita. Itulah para murid, para santri tentang memahami hal-hal seperti itu. Ada lagi sekarang, ada yang gadis, itu bahasa dari luar sana, bukan dari Jawa. Gadis persamaan dari ada yang di Jawa atau yang juga di nasional namanya perawan. Nah, saya coba ya. Sudah banyak diajarin guru tentang bahasa. Perawan, kalau Anda ngomong perawan, kalian pasti terobsesi dengan selaput. Bukan. Perawan itu dari bahasa para awan. Ya, para awan atau praawan. Para awan. Artinya bahasa ini bahasa tahun masa lampau. Seorang wanita yang masih gadis, yang belum nikah, itu kalau keluar dari rumah wayah awan atau hanya di siang bolong. Karena dia masih status gadis, belum bersuami.
maka wajib keluar atau keluarnya hanya di siang hari. Kalau malam itu bukan perawan, itu namanya sundel bolong. Nah, itulah para murid, para santri sedikit tentang memahami bahasa begitu pentingnya ya. Kalau tidak ngerti, lantas bagaimana? Sehingga menerangkan apa yang dimaksud tidak mengerti. Sama seperti video-video guru. Kalian sekarang mempelajari kitab yang disebut kitab suci Al-Quran. Lah itu bahasa masa lampau. Kalian terangkan dengan bahasa Indonesia, makanya tidak ketemu. Nah itulah rusaknya. Sehingga umat ini rusak. Pemimpinnya rusak, kiai ulamanya rusak, negaranya hancur. Lah itu bahasa masa lampau. Lah bahasa dari mana ya dikaji toh, kan gitu. Nah itulah sedikit para murid, para santri diajarkan ya tentang bahasa. Yang kalian ingat apa tadi? Wedok, nggak boleh mekungkung. Ayo para murid kembali konsep seperti judul ini, yang maha kuasa. Gini ya para murid, para santri, biar kalian mendapat pencerahan, biar tidak tertipu kitab-kitab dan ajaran-ajaran dan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan ya. Yang kuasa itu bahasa sekarang. Diajarkan guru tentang bahasa yang aslinya. Yang kuasa itu disebut ingkang kuwaos. Nah, ini coba ketemu. Apa? Ingkang kuwaos. Kuwaos itu mempunyai dua makna, ya. Kuwaos itu maknanya terbaca atau terdeteksi atau sudah diketahui. Itu maknanya kuwaos. Dua, kuwaos itu mempunyai daya gerak berjalan atau menuju. Makanya yang dimaksud yang kuwaos itu mempunyai daya kekuatan bergerak. Nah, lantas kalau ditanya siapa guru yang maha kuasa itu, jangan bicara yang maha dulu, pahami yang kuasa dulu. Karena ini identik dengan memahami kehidupan kita tentang faktor rezeki, tentang kalau kena musibah, kena masalah, kita selalu mengharap pertolongan dari yang maha kuasa. Kalau opsi atau persepsi Anda salah, Anda tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari yang maha kuasa. Karena opsinya salah dari apa yang dimaksud yang maha kuasa atau yang kuasa itu apa. Diajarin guru, semoga manfaat ini. Yang dimaksud kuasa adalah sesuatu hal yang hasil. Ya. Jadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang dimaksud kuasa itu adalah rangkaian global, maka disebut tunggal. Satu contoh diajarkan guru. Sebelum memberi pemahaman yang tepat, guru menerangkan sedikit, agak keluar sedikit ya. Manusia di era sekarang kalian sering berhayal, sering berhalusinasi tentang kalimat atau kata kun fayakun. Ya kan? Seakan-akan ada sesuatu yang tanpa proses langsung jadi karena kekuasaan yang mutlak. No, bukan. Ada lagi manusia mengatakan dalam perilakunya semua sudah digariskan. Nah, coba diajarkan guru ya. Yang maha kuasa tadi dipahami dari bahasa Jawa dulu. Apa tadi? Maha kuwaos, terbaca. Sekarang diuji oleh guru ya. Kemarin guru sempat juga berdebat silat dengan para moyang. Dari aspek leluhur yang lain mempunyai kalimat kun fayakun, coba guru memberi statement kepada beliau. Wahai sang guru, kalau toh panjenengan, meskipun panjenengan guru saya, aku murid Anda, tapi aku kok didik, kok cerdaskan, dan kok pandekan. Coba sekarang kita berdebat. Ini pelajaran kemarin guru dengan para leluhurnya. Kalau toh memang Tuhan yang kalian ajarkan, yang panjenengan ajarkan kepada saya, innama amruhu kun fayakun. Coba aku sekarang di alam nyata, aku di alam bumi sebagai bangsa manusia, aku diajarkan guru-guruku, leluhurku di tanah, di bumi dunia ini.
ada hukum namanya ilmu hukum, ilmu matematika, itu bilangan dan angka. Di situ tertulis 5 kali 5 itu hasilnya 25. Coba wahai sang guru, kalau toh memang ada sang kodrat yang bisa merubah, tolong kun fayakun, jadikan 24,5. Akan aku sembah dia. Apa jawaban dia? Para leluhur pun tidak bisa menjawab. Beliau hanya geleng-geleng kepala. Nah, inilah satu contoh para murid, para santri. Tatkala pemahaman kalian salah dari tafsir-tafsir yang tidak jelas, guru-guru yang tidak berkualitas bertebaran 1400 tahun di muka bumi. Celakalah pemikiran Anda, celakalah imanmu, celakalah kehidupan, bahkan celakalah sukma dan jiwamu. Coba bagaimana kalau ada kekuasaan yang mutlak, sedangkan matematika ditafsiri adalah ilmunya manusia. 5 kali 5, siapa yang bisa merubahnya? Meskipun Tuhan katanya yang bisa merubah segala sesuatu yang maha kekuasaan, silakan suruh merubah kalau bisa. Apa kesimpulan para murid, para santri? Sesungguhnya bangsa manusia adalah bangsa yang terhebat, mampu menciptakan sesuatu yang tidak bisa dirubah siapapun. Itulah nanti yang disebut ada yang maha kuasa atau yang kuasa. Artinya sedikit tersirat Anda sudah harus paham bahwa yang disebut yang kuasa adalah ilmu. Di dalam ilmu itulah ada pengertian, di dalam ilmu itulah ada kekuasaan. Nah, satu contoh yang disebut kuasa dalam gerak manusia. Satu contoh, tatkala manusia setelah melakukan aktivitas apapun, guru memberi contoh pada video ini. Anda manusia, tatkala kalian lapar, Anda mencari sesuatu hal. Satu contoh mencari nasi makan. Pertanyaan yang kalian pikirkan, siapa yang menyuruh Anda makan? Dapat wahyu, perintah Rasul, perintah wali, perintah dewa. Tatkala Anda sudah makan sesuai ukuran dan takaranmu, mengapa Anda kok bisa kenyang? Terjadinya sesuatu kenyang ini hukumnya pasti, inilah yang disebut kuasa para murid, para santri. Jangan berhayal yang kuasa itu kun fayakun seperti kemarin-kemarin itu. Sama seperti perbuatan manusia, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Becik ketitik ala ketara, salah bakal selek. Itulah yang dimaksud yang kuasa, adalah hukum sebab dan akibat, kodrat yang diputar oleh siklus dan perilaku manusia. Di situ terjadinya kekuasaan dari perilaku manusia. Dengan memahami ini, semoga kalian mampu membuat garis kehidupanmu hari esok, bulan besok, bahkan tahun besok, bahkan kita pun akan setelah meninggal dunia. Kita bisa menyiapkan kehidupan kita lebih baik yang disebut Jannatun Naim atau surga yang di sana. Karena sesungguhnya manusia adalah sesuatu makhluk yang sangat luar biasa. Karena kalian dibodohkan dengan sejarah-sejarah yang konyol, kalian didogma-dogma atas nama bahasa yang tidak jelas, orang-orang yang konyol yang kau puja-puja. Para murid, para santri, betul-betul dipahami, memahami tentang yang dimaksud yang maha kuasa. Satu contoh. Hai si anak, kalian kalau bekerja jangan terlalu memaksakan diri, karena semua sudah digariskan oleh yang maha kuasa. Nah kan gitu. Coba diajarin guru lebih cerdas. Kalau ada manusia memberi statement itu artinya orang itu dalam kebodohan, ya. Bagi kalian kalau masih percaya dengan orang-orang seperti itu, artinya Anda pun ikut dibodohkan, ya. Lantas bagaimana guru? Coba diajarin nanti. Kalau ada manusia bilang, kehidupanmu sudah digariskan oleh Tuhan, tanyakan. Garisnya di depan atau di belakang, Pak Guru? Tanyanya begitu. Garisnya lurus atau nyamping?
garisnya tidur atau berdiri. Kalian harus cerdas mulai hari ini. Karena orang-orang di sana, orang-orang bodoh itu yang membodohi kalian semua, yang membodohi bangsa negara kita, sehingga bangsa yang hebat menjadi bangsa yang rusak. Ya gara-gara statement yang salah kaprah itu. Sebagai manusia sedikit banyak kalian sudah aku terangkan, yang disebut kuasa adalah ilmu. Untuk menentukan garismu, tentukan kuasamu, tentukan syarat sarana, prasarana. Itulah yang disebut manusia, betul-betul manusia. Para murid, para santri, semoga betul-betul video ini sangat membantu dan sangat mencerahkan. Sehingga kalian tercerahkan, sehingga Anda tidak terjerumus dengan berhalu dan berhalusinasi, berhayal yang bukan-bukan, mengharap mukjizat dari langit, mengharap mukjizat dari Tuhan. Itulah kesalahan bangsa kita 1400 tertidurkan, terbodohkan dengan dogma-dogma. Dan ketahuilah sesungguhnya bangsa manusia, kita adalah generasinya dewa. Kita adalah penjaga semesta. Kita adalah penjaganya bumi, terutama kita yang ada di bumi Pancasila. Kalian adalah generasi Pancasila. Bangunkan pikirmu. Bangkit dari kebodohanmu. Tinggalkan orang-orang yang tidak berkualitas. Mereka-mereka orang yang tersesat dari kebodohan. Sehingga terlena dari apa yang dia lakukan. Semoga video ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.